Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Humaira Sugianto Putri. Kali ini saya akan bahas tentang kritik sastra dalam feminis. Ya, kritik sastra feminis adalah salah satu pendekatan dalam kajian sastra yang berfokus pada hubungan antar sastra, budaya, dan juga gender gitu, terutama dalam konteks ketidaksetaraan gender ya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan juga mengkritisi representasi perempuan dalam karya sastra, serta peran yang dimainkan oleh struktur patriarki dalam membentuk teks sastra ya. Pendekatan ini berakar dari gerakan feminis yang berkembang pada abad ke-20, terutama sejak munculnya gelombang kedua feminis pada tahun 1990-an dan 1970-an. Adapun sejarah kritik sastra feminis ini mulai mendapatkan perhatian luas pada akhir abad ke-20-an. Ya, terutama dengan karya pionir dari Virginia Woolf dan juga Simone de Beauvoir. Nah, Woolf ini dalam esainya Room of One's Own 1929 ia berpendapat bahwa perempuan itu perlu memiliki kebebasan finansial dan juga ruang pribadi untuk dapat menulis dan mengekspresikan dirinya secara kreatif gitu. Sementara dari Simone itu dalam bukunya The Second Sex 1949 ia mengungkapkan bagaimana perempuan itu secara historis diposisikan sebagai yang lain gitu, the other, dalam masyarakat patriarkal yang menempatkan mereka itu dalam posisi terendah dibandingkan laki-laki gitu. Pada 1970-an, kritik feminis ini mengalami perkembangan yang cukup pesat gitu melalui karya Elaine Showalter yang menciptakan istilah ginoskritisme yang menggambarkan kritik sastra secara spesifik gitu, yang berfokus pada pengarang perempuan dan juga pengalaman mereka gitu. Showalter ini mengklasifikasikan kritik feminis dalam 3 fase yang gitu, ada dalam 3 fasenya. Adapun prinsip dari pendekatan kritik sastra feminis ini tidak hanya sekedar mengevaluasi representasi perempuan dalam teks, tetapi juga menelaah bagaimana struktur sosial dan juga politik yang membentuk suatu karya sastra. Nah, beberapa prinsip penting dalam kritik sastra feminis diantaranya yang pertama itu ada representasi perempuan dalam sastra. Nah, kritik feminis ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perempuan itu menggambarkan perempuan itu digambarkan dalam sastra gitu. Apakah karakter perempuan dalam teks merepresentasikan stereotip tradisional seperti perempuan yang pasif, emosional, atau hanya menjadi objek keinginan laki-laki saja gitu. Atau apakah karakter perempuan dalam suatu karya sastra itu merepresentasikan individu yang kuat, mandiri, memiliki suara sendiri ya, atau seperti apa gitu. Ya, contohnya klasik dari kritik ini dapat melihat dalam analisis karya Charlotte atau Jane Austen, di mana perempuan itu sering kali digambarkan dalam konflik yang batasan sosial menghalangi kebebasan dan juga individualis mereka. Nah, kedua itu ada peran gender dan juga identitas. Nah, kritikus feminis itu menyoroti bagaimana sih peran gender dikonstruksikan dalam karya sastra. Nah, gender itu melihat bagaimana konstruksi sosial yang mempengaruhi bagaimana tokoh laki-laki dan juga perempuan itu digambarkan. Nah, kritik ini seringkali mendekonstruksikan norma-norma yang memengaruhi identitas dan perilaku perempuan dalam teks ya. Yang mana menunjukkan bagaimana sih peran gender itu dibentuk oleh konteks sosial, budaya, dan juga historis tertentu gitu. Selanjutnya yang ketiga itu ada the
pengalaman perempuan, dari segi pengalaman perempuan. Ya, kritik feminis menekankan pentingnya memperhitungkan pengalaman perempuan sebagai subjek dalam suatu karya sastra. Sejarah sastra didominasi oleh suara laki-laki, sehingga banyak pengalaman perempuan yang terabaikan gitu, atau tidak ada representasi secara otentik gitu. Nah, kritik feminis itu berusaha untuk membawa pengalaman ini ke permukaan dan juga memberikan ruang bagi narasi yang lebih beragam gitu. Sebagai contoh, penulis feminis Toni Morrison dan juga Alice Walker yang mencerminkan pengalaman perempuan yang berkulit hitam dalam karya-karya mereka gitu, memperlihatkan bagaimana ras dan juga gender itu saling mempengaruhi. Selanjutnya itu ada aliran dan juga teori dalam kritik sastra feminis. Nah, kritik sastra feminis memiliki berbagai aliran yang menawarkan representasi yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada dari feminis liberal. Feminis liberal dalam sastra berfokus pada ketidaksetaraan yang tampak jelas, seperti diskriminasi terhadap perempuan dalam kesempatan pendidikan dan pekerjaan mungkin gitu. Kritikus. Nah, dari situ kritik feminis ini yang liberal cenderung menekankan reformasi sosial dan juga representasi yang lebih adil dari perempuan dalam sastra tanpa sepenuhnya menentang gitu struktur patriarki. Nah, selanjutnya itu ada feminis yang radikal. Ya, feminis radikal itu lebih kritis terhadap struktur patriarki secara keseluruhan dan juga menuntut perubahan radikal dalam cara kita memahami gender dan juga kekuasaan dalam sastra gitu. Pendekatan ini tuh sering mendekonstruksi peran tradisional perempuan dan juga menunjukkan bagaimana sastra secara historis digunakan untuk menopang dominasi laki-laki gitu. Selanjutnya itu ada feminis poststrukturalis ya. Feminis poststrukturalis ini terinspirasi oleh teori Jacques Derrida dan juga Michel Foucault. Nah, mereka itu mendekati gender dan juga sastra sebagai konstruksi sosial yang tidak tetap gitu. Aliran ini berpendapat bahwa gender itu seperti bahasa yang mana ia bersifat cair dan bisa berubah tergantung pada konteks sosial dan juga kulturalnya ya. Tokoh penting seperti Judith Butler yang mengembangkan teori bahwa gender adalah performatif, dan juga kritik feminis yang berusaha menganalisis bagaimana performativitas gender itu tercermin dalam suatu karya sastra. Ya, selanjutnya ada interseksionalitas. Ya, interseksionalitas ini dalam kritik feminis melibatkan analisis bagaimana sih berbagai identitas sosial itu seperti ada ras, kelas, orientasi seksual, dan etnis itu berinteraksi dengan gender. Misalnya, karya Bell Hooks dan juga Audre Lorde mengeksplorasi bagaimana sih perempuan yang kulitnya berwarna itu mengalami penindasan. Yang seperti tadi itu berkulit hitam mengalami penindasan, dan tidak hanya karena gender, tetapi juga karena adanya ras dan kelas sosial tertentu gitu. Selanjutnya ada peran kritik sastra feminis ini dalam konteks modern. Ya, dalam konteks modern, kritik sastra feminis masih sangat relevan, terutama dengan meningkatnya kesadaran dan juga pentingnya representasi yang inklusif dalam seni dan juga budaya. Ya, sastra kontemporer tentunya menghasilkan
debat tentang peran perempuan dan juga representasi gender dari karya fiksi populer hingga literatur akademis. Pandangan feminis juga memengaruhi adaptasi film, media, serta cara kita nih memaknai, menarasikan gender di era digital ini. Ya, kritik sastra feminis tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang karya-karya sastra, tetapi juga mendorong kita untuk mempertanyakan norma-norma sosial dan memperjuangkan kesetaraan gender melalui wacana dan ekspresi artistik ya. Ya, kurang lebih begitu kritik sastra feminis. Terima kasih yang telah menonton dari awal hingga akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.